Selamat siang dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, kembali lagi bersama saya Anggi Anggraini dalam podcast Sampan Salam Pancasila, satu wadah bincang santai terkait pembinaan ideologi Pancasila dari BPIP. Ya, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Sigit K. Yunianto, SH.MAP. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Palangkaraya serta Ketua Umum ADEKSI. Selamat siang Pak Sigit, apa kabar siang. Bapak? Kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah menyempatkan mampir di podcast Sampan di sela waktu Bapak yang cukup padat saya dengar hari ini ya Pak ya. Ya Pak, sebelum kita berbincang terkait ADEKSI serta kiprahnya untuk pembinaan ideologi Pancasila nih, boleh sedikit berbagi karir Bapak hingga menjadi seorang Ketua DPRD Kota Palangkaraya. Silakan Bapak. Baik, kami semuanya dengan kondisi sekarang ini sebuah perjuangan. Perjuangan, jadi sebetulnya saya ini dilahirkan di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan pada tahun 98 saya hijrah ke Palangkaraya. Palangkaraya awalnya saya juga tidak sengaja juga masuk dalam dunia politik waktu itu, karena kami niatnya memang kita untuk bekerja. Begitu bekerja akhirnya kami masuk di dalam dunia politik. 2009 kami menjadi DPRD. 2014, 2019 masuk lagi sebagai Ketua DPRD 3 periode. Jadi ini periode yang? Ini yang ketiga. Dan akhirnya setelah berjalan kami dipercaya oleh semuanya sebagai amanah untuk memegang sebagai Ketua Umum ADEKSI. Oke, nah ADEKSI ini mungkin Sobat Pancasila yang di rumah ini belum terlalu familiar apa sih ADEKSI. Nah boleh sedikit Pak, sejarah ADEKSI, apa itu ADEKSI dan kiprahnya? Baik, ADEKSI ini adalah Asosiasi DPRD Kota seluruh Indonesia. Ini didirikan pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2001 di Surabaya. Dan itu berjalan sudah cukup lama dan 2 dekade berarti ya Pak ya? Sudah berjalan, dan disitulah diperlukan sebuah wadah bagi anggota DPRD khususnya yang Kota Palangkaraya. Karena Kota Palangkaraya ini adalah sebagai barometer ibu kota provinsi kebanyakan. Nah, di situ dibuat sebuah wadah yang fungsi dan peran dari ADEKSI sendiri adalah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah. Dan ada juga memperjuangkan kepentingan anggota. Ini juga fungsi kami dan peran kami, berperan aktif dalam memfasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga atau dengan pihak daerah lain. Jadi banyak sekali, dan juga yang utama adalah membangun atau mengembangkan kapasitas anggota ADEKSI. Jadi itu kiprah kami yang selalu kita jalankan. Jadi memang besar skupnya ADEKSI itu meliputi seluruh Indonesia dan seluruh anggota DPRD kota. Betul ya Pak ya? Ya. Kalau jadi gitu anggotanya banyak itu sekali ya Pak ya? Anggotanya itu 93 kota dengan berjumlah anggota yaitu 3.135 anggota. Luar biasa ya, ribuan ya Pak ya. Nah Pak, berarti dengan potensi sebesar itu gitu loh, maka menjadi penting tentunya ya bagi berbagai lembaga itu menggandeng ADEKSI begitu ya. Nah, untuk kiprah ADEKSI sendiri bersama dengan BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila? Kami yang jelas melihatnya adalah DPRD ini memiliki tugas fungsi yang cukup bagus, yaitu di dalamnya ada fungsi legislasi, ada budgeting dan pengawasan. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi sekarang supaya semuanya itu adalah bermuara ke Pancasila. Dalam arti budgeting, bagaimana kita pengalokasian anggaran ini kita tetap menitik beratkan arahnya adalah untuk ke Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila. Baik itu bisa mewujudkan keadilan,
bisa itu mewujudkan untuk persatuan dan kesatuan. Banyak sekali di situ yang memang arah kebijakan suatu daerah itu supaya mengarah ke nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan tadi Bapak sebutkan ada legislasi, budgeting, gitu juga ada pengawasan begitu ya Pak ya. Nah kalau secara konkret begitu ya Pak, kita bicara secara konkret. Ketika DPRD, apa sih program-program yang secara konkret sudah dilakukan terkait pembinaan ideologi Pancasila, khususnya yang diinisiasi oleh ADEKSI? Yang diinisiasi oleh ADEKSI, nah ini tadi kami sudah melakukan pertemuan dengan BPIP, yang mana PP 7 tahun 2018, tugas dan fungsi dari BPIP ini cukup berat yang diberikan oleh pemerintah, cukup berat, dan kami lihat bahwa secara struktur sampai ke daerah itu terputus. Jadi BPIP dan provinsi hanya ya ada provinsi hubungan, tapi kan tidak sampai ke daerah. Nah ini kami mencoba untuk melakukan sebuah kerjasama dalam hal pembinaan dan pengimplementasian dari nilai-nilai luhur dari dalam Pancasila. Jadi kita kerjasama, nanti dalam bentuk kerjasama ini bisa kita berikan waktu pada saat kita peningkatan kapasitas anggota DPR di event-event seluruh Indonesia. Ya? Nanti disitulah biar kita sama-sama, kita karena nilai-nilai Pancasila ini adalah muaranya semua gotong royong, jadi kita mengambil peran juga dari ADEKSI untuk membumikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur dari Pancasila ini dengan sesuai tupoksi dari anggota DPRD, yaitu baik itu budgeting, baik itu pengawasan, baik itu legislasi. Oke. Nah harapan Bapak ke depannya dengan kerjasama yang insya Allah begitu ya bisa dilakukan itu? Ya ke depannya supaya bangsa ini menjadi kuat melalui beberapa pemangku kepentingan. Apabila semua kita bergotong royong di dalam mengimplementasikan Pancasila ini, semua berjalan, ya bangsa ini akan menjadi kuat. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, kondisi yang tidak menetap, ketidakpastian, dan juga masuknya sekarang dengan budaya-budaya Haiti yang luar biasa. Kalau kita tidak perkuat jati diri bangsa dengan ideologi Pancasila, ya akan buyar kita. Dan itulah tujuan peningkatan kapasitas. Itu tujuan kami. Anggota ADEKSI, karena bagaimanapun anggota ADEKSI itulah yang touch konstituen begitu di daerah begitu ya, seperti kan itu ya kira-kira sesederhana itu ya maksudnya. Itulah perlu penguatan kapasitas anggota ADEKSI. Ya. Pak, ini saya penasaran juga loh Pak. Bapak itu sebagai ketum ADEKSI itu yang dikomandoi cukup banyak, ribuan. Boleh cerita nggak sedikit suka dukanya Pak? Karena banyaknya itu kan Pak, dan se-Indonesia loh coverage-nya. Ya, sukanya yang jelas kita bisa turut serta membangun bangsa ini melalui tugas kita di wadah organisasi yang namanya ADEKSI. Itu sukanya. Nah, dukanya ya banyak sekali. Dukanya itu kalau yang namanya anggota seluruh Indonesia ini macam-macam, berbeda-beda karakter, latar belakang. Nah untuk menyatukan dalam berbagai macam ini bagaimana, itu yang seninya. Jadi dukanya yang tuntutan dari anggota yang cukup banyak sekali, itu yang tuntutannya, yang dukanya. Jadi yang membuat kita duka, tapi itu sebuah tantangan. Itu sebuah menjadi tantangan bahwa kita ini turut serta membangun bangsa ini, ya kita harus betul-betul sabar karena bangsa ini beraneka ragam, bangsa ini kebinekaan, macam-macam latar belakang, macam-macam budaya, macam-macam identitasnya. Jadi ya kita harus sabarlah. Seru ya Pak, yang pasti ya. Selalu ada yang baru dan menikmati setiap prosesnya begitu ya. Ya, Pak, sebelum kita
mengakhiri ini saya dapat bisikan bahwa jangan lama-lama, Bapak mau kejar pesawat ke bandara gitu ya Pak ya. Bapak mungkin boleh sapa teman-teman Sobat Pancasila yang ada di rumah gitu ya, bisa menyapa dan memberikan sedikit arahan terkait PIP. Silakan Bapak. Baik, sahabat Pancasila, salam Pancasila. Salam Pancasila. Bangsa ini dibangun dengan berbagai perbedaan. Bangsa ini bisa lahir dengan berbagai perbedaan. Maka mari kita bersatu dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila supaya bangsa ini menjadi kuat, bangsa ini menjadi maju, kebanggaan bangsa Indonesia. Terima kasih, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik Pak Sigit, terima kasih banyak untuk bincang singkatnya kali ini. Besar harapan kami kita bisa bekerja sama dengan Adeksi di kemudian hari, Bapak sebagai Ketum Adeksi maupun bekerja sama dengan DPRD Kota Palangkaraya begitu ya Pak ya. Semoga kiprah Bapak selalu dilancarkan, dimudahkan, dan menjadi penyemangat dan menginspirasi kita semua. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Sigit sekali lagi. Terima kasih. Sudah hadir di podcast Sampan. Demikian Sobat Pancasila di rumah, saya Anggi Anggreni dan Bapak Sigit Yunianto SHMAP undur diri. Demikian dan salam Pancasila. Salam Pancasila.